Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumbu simetri dan nilai optimum, juga cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak didik kami sekalian mampu menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, kamu harus sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Dalam menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya, kita harus melihat grafik fungsi kuadratnya. Jadi ada 4 bentuk grafik fungsi kuadrat yang harus kamu perhatikan. Bentuk yang pertama adalah jika diketahui ada 3 titik berbeda yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Anggap saja titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2, dan titik C, X3, Y3. Di mana nanti semua titik itu kita substitusikan ke dalam persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari situ kamu akan mencari nilai a-nya, b, dan c, sehingga kamu akan mendapatkan bentuk dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, bentuk kedua yang harus kamu lihat pada grafiknya adalah apakah grafik tersebut memotong sumbu X atau tidak. Jika nanti grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, anggap saja titik A, X1 titik 0, dan titik B, X2 titik 0, dan melalui sebuah titik tertentu pada grafik tersebut, maka kita gunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Dari bentuk tersebut nanti pertama kamu cari dulu nilai A-nya, kemudian kamu akan mendapatkan bentuk dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, bentuk yang ketiga yang harus kamu perhatikan dari grafiknya adalah apabila nanti pada grafiknya tersebut diketahui ada titik puncak, yaitu X puncak, titik Y puncak, dan melalui sebuah titik tertentu pada grafiknya. Jika bentuk gambarnya seperti itu, maka kita gunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X puncak kita kuadratkan ditambah dengan Y puncak. Nah, dari bentuk tersebut, pertama yang harus kamu cari nanti nilai A-nya terlebih dahulu, lalu kamu akan menemukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah, bentuk yang terakhir atau bentuk yang keempat yang harus kamu perhatikan dari grafik tersebut, apabila nanti grafik tersebut menyinggung sumbu X, anggap saja menyinggung sumbu X di titik A, yaitu X1 titik 0, maka kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 kita kuadratkan. Nah, dari bentuk tersebut nanti kita cari nilai A-nya terlebih dahulu, lalu kamu akan menemukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba kamu perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik di samping. Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan rumus bentuk yang pertama. Substitusikan nilai titik A, B, C ke fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana di situ titik A-nya 01, B 13, dan C 27. Pertama kita ambil titik A, yaitu titik 01. Nah, itu kita substitusikan menjadi F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. F0 hasilnya 1, maka kita tuliskan 1 sama dengan itu semua, hasilnya yang sebelah kanan tinggal C. Jadi kita peroleh C-nya sama dengan 1. Berikutnya kita ambil titik B 13, kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka bisa kita tuliskan
F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. F1 di situ hasilnya 3 ya. Maka kita tuliskan 3 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kamu ingat lagi bahwasanya tadi nilai C-nya di situ adalah 1 atau bisa dituliskan kembali menjadi A tambah B tambah C-nya berapa tadi? 1. Maka kita tuliskan A ditambah B tambah 1 sama dengan 3. Dituliskan kembali menjadi A tambah B sama dengan 2. Kita itu namakan persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita ambil titik C-nya, yaitu titik 27, kita substitusikan ke persamaan. Sehingga bisa kita tuliskan F2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. F2 di situ hasilnya 7, maka dituliskan 7 sama dengan 4A tambah 2B tambah C, atau dituliskan kembali menjadi 7 sama dengan 4A tambah 2B ditambah 1, karena tadi nilai C-nya adalah 1. Sehingga bisa dituliskan kembali menjadi 4A tambah 2B sama dengan 6. Kita namakan itu persamaan yang kedua. Untuk menyelesaikan dua persamaan tadi, ingat cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Di sini Bapak menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, persamaan yang pertama tadi adalah A tambah B sama dengan 2, kemudian 4A tambah 2B sama dengan 6, itu persamaan kedua. Di sini Bapak mengeliminasi yang variabel B, maka Bapak samakan koefisien B. Bisa kamu lihat A tambah B sama dengan 2, kemudian 4A tambah 2B sama dengan 6. Jadi supaya di situ variabel B-nya habis, maka yang di atas Bapak kali 2, yang di bawah kali 1. Dituliskan kembali menjadi 2A tambah 2B sama dengan 4. Sementara yang di bawah itu tetap, yaitu 4A tambah 2B sama dengan 6. Kita kurangkan. 2A dikurang 4A adalah negatif 2A. 2B dikurang 2B habis. 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Sehingga dari situ kita peroleh A sama dengan negatif 2 per negatif 2. Hasilnya sama dengan 1. Jadi sudah kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. Untuk mencari nilai B, kita substitusikan saja nilai yang sudah kita peroleh ke dalam satu persamaan. Misalnya ke persamaan nomor 1, yaitu A tambah B sama dengan 2. Nah, dari persamaan itu nanti kita akan dapat B-nya sama dengan 1. Sekarang kita sudah memperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Jadi nilai-nilai A, B, dan C tadi itu kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, yaitu ke fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita tuliskan tadi, yaitu A-nya 1 tadi, B-nya 1, dan C-nya 1. Sehingga bisa kita tuliskan dulu fungsi kuadratnya, yaitu Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, nilai A, B, dan C situ kita gantikan. Sehingga bisa kita tuliskan Fx sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah 1 dikali X ditambah 1. Sehingga fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah X kuadrat tambah X tambah 1. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik di atas. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita ingat bentuk kedua, karena grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik dan mulai titik tertentu. Nah, di situ dia memotong sumbu X di titik 10 dan 40, dan mulai titik tertentunya 0 titik negatif 4. Sehingga kita gunakan rumus Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sehingga bisa kita tuliskan F0 sama dengan A dikali dalam kurung, itu X-nya adalah 0, titik tertentunya yang kita pakai ya. Jadi kita tuliskan 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 4. Kita tuliskan kembali, F0 di situ adalah negatif 4, berarti negatif 4 sama dengan A dikali dalam kurung 0 dikurang 1 adalah negatif 1, dikali 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Bisa dituliskan kembali menjadi negatif 4 sama dengan 4A. Nah, dari situ kita peroleh bahwasanya nilai A-nya adalah sama dengan negatif 4 per 4. Itu A sama dengan negatif 1.
Jadi nilai A sama dengan negatif 1 tadi itu kita substitusikan ke rumusnya tadi, yaitu Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sehingga bisa dituliskan Fx sama dengan negatif 1 dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 4. Bisa dituliskan kembali menjadi Fx sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung. Hasilnya itu adalah X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali negatif 4 adalah negatif 4X, kemudian negatif 1 dikali X adalah negatif X, sehingga semuanya adalah negatif 5X. Kemudian negatif 1 kali negatif 4 adalah positif 4, maka dituliskan tambah 4. Dituliskan kembali Fx sama dengan, kita kalikan ke dalam, negatif X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik di samping. Untuk menentukan fungsi kuadrat tersebut, kita mengingat bentuk ketiga karena grafik tersebut diketahui titik puncak dan melalui titik tertentu, di mana titik puncak di situ adalah titik P, 1.3, dan titik tertentunya adalah 0.1. Jadi kita menggunakan rumus Fx sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X puncak tutup kurung kuadrat ditambah dengan Y puncak. Sehingga bisa kita tuliskan F0 sama dengan A dikali dalam kurung 0 dikurang 1 kita kuadratkan ditambah 3. Dituliskan kembali menjadi F0-nya adalah 1, maka 1 sama dengan A dikali negatif 1 kita kuadratkan ditambah 3. Dituliskan kembali menjadi 1 sama dengan A ditambah 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi A tambah 3 sama dengan 1. Nah, dari situ kita peroleh A sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya nilai A sama dengan negatif 2 kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Sehingga bisa dituliskan menjadi Fx sama dengan A dikali X dikurang X puncak kita kuadratkan ditambah dengan Y puncak. Jadi nilai A sama dengan negatif 2 kita gantikan ke dalam rumus tersebut menjadi Fx sama dengan negatif 2 dikali X dikurang 1 kita kuadratkan ditambah 3. Dituliskan kembali menjadi Fx sama dengan negatif 2 dikali hasil dalam kurung itu adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 tutup kurung ditambah 3. Dituliskan kembali menjadi Fx sama dengan, itu kita kalikan ke dalam menjadi negatif 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 2 ditambah dengan 3. Sehingga Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Contoh berikutnya, tentukan fungsi kuadrat dari grafik di atas. Untuk menjawab soal tersebut kita bisa menggunakan bentuk 3 atau bentuk 4 karena grafiknya tersebut diketahui titik puncak dan melalui titik tertentu. Di situ titik puncaknya adalah 1, 0 dan titik tertentunya 0.3. Tapi bisa juga kita gunakan rumus bentuk yang keempat karena di situ menyinggung sumbu X dan melalui titik tertentu. Jadi di sini kita menggunakan cara yang keempat. Nah, karena grafik tersebut menyinggung sumbu X di titik 1, 0 dan melalui titik tertentunya 0,3, maka kita gunakan rumus Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 kita kuadratkan. Jadi kita cukup mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Kita tuliskan F0 sama dengan A dikali dalam kurung 0 dikurang 1 kita kuadratkan. F0 di situ hasilnya adalah 3, maka dituliskan 3 sama dengan A dikali 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Kemudian kita kuadratkan. Sehingga dituliskan 3 sama dengan A. Jadi kita peroleh nilai A-nya adalah sama dengan 3. Jadi nilai A sama dengan 3 tadi kita gantikan ke dalam rumus yang keempat tadi, yaitu Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 kita kuadratkan. Dituliskan kembali menjadi Fx sama dengan 3 dikali dalam kurung X dikurang 1, ya, X dikurang 1 kita kuadratkan.
Dituliskan kembali menjadi fx sama dengan 3 dikali dalam kurung. Hasilnya itu adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Dituliskan kembali menjadi fx sama dengan, itu kita kalikan ke dalam menjadi 3x kuadrat dikurang 6x tambah 3. Jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 3. Nah, agar kamu lebih memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Dan gambar yang keempat. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 dan melalui titik negatif 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x tambah 16 akan dibuat suatu segitiga. Titik-titik sudut segitiga tersebut merupakan titik potong sumbu X dan titik puncak. Tentukan luas segitiga tersebut. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini dalam menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap belajar di rumah dan jaga kondisi kesehatan, dan pastinya salam sehat.